Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Zulfa. Saya dari Prodi PKI 03A. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang logika, yang kedua yaitu klasifikasi disiplin ilmiah logika, dan yang kedua yaitu objek materi dan formal logika. Yang keempat yaitu penalaran deduktif dan induktif, dan yang kelima yaitu argumen, yang keenam yaitu validitas logika, yang ketujuh yaitu kegiatan akal budi manusia, dan yang kedelapan yaitu konsep. Dan di sini yang pertama yaitu logika. Logika itu adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika ini dapat dipisahkan karena dalam proses mencari kebenaran dan kesalahan. Nah, logika itu juga sebagai ilmu yang mempelajari kebolehan manusia berpikir sejajar dan teratur. Nah, dari situ yang kedua yaitu klasifikasi disiplin ilmiah logika. Nah, klasifikasi disiplin ilmiah logika ini dibagi menjadi dua, yaitu disiplin non-empirik dan disiplin empirik. Apa itu disiplin non-empirik? Yaitu yang pertama adalah kegiatan intelektual untuk secara rasional tidak tergantung pada pengalaman. Berarti di sini itu tidak tergantung pada pengalaman, tapi pada ucapan. Dan yang kedua yaitu disiplin empirik, yang dimana kegiatan intelektual yang secara rasional berusaha memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan. Nah, di sini tentang kenyataan, bukan tentang pengalaman gitu. Dan yang ketiga yaitu tentang objek, material, dan formal logika. Nah, di sini itu dibagi menjadi dua juga. Dan pertama yaitu objek material, dan yang kedua yaitu objek formal. Nah, apa itu objek material? Yaitu objek segala sesuatu yang dipelajari manusia secara rasional dan sistematis gitu. Nah, di sini yaitu objek formal. Objek formal itu adalah salah satu aspek atau faset dari objek material yang dipelajari dari satu sudut pandang tertentu. Nah, berarti ini memandangnya itu dari sudut pandang yang tertentu saja gitu. Dan yang kedua yaitu yang keempat yaitu penalaran deduktif dan induktif. Di sini penalaran deduktif dan induktif itu yang pertama yaitu deduktif. Penalaran deduktif itu proses nalar yang bersifat khusus ke umum. Seperti contohnya itu bumi itu bulat, planet itu bulat, dan bumi itu adalah planet gitu. Dan yang kedua yaitu induktif. Induktif itu proses nalar yang bersifat umum ke khusus gitu. Dan yang kelima yaitu argumen. Di sini argumen itu adalah sekelompok pernyataan atau di sini argumen itu terdiri dari premis, yaitu premis itu adalah pernyataan yang dapat ditarik atau disebut dengan kesimpulan gitu. Terus di sini jenis-jenis argumen itu ada dua. Yang pertama yaitu deduktif dan yang kedua yaitu induktif. Nah, di sini juga ada teori-teorinya. Yang pertama yaitu yang disebut dengan teori kebenaran. Dan yang pertama yaitu teori korespondensi atau
adalah sebuah pernyataan kebenaran jika isinya sesuai dengan adanya gitu. Dan yang kedua yaitu koherensi, yaitu kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kesesuaian. Dan yang ketiga yaitu pragmatik, yang dimana yang benar adalah yang efektif. Terus yang keempat yaitu intersubjektivitas, yang dimana kebenaran adalah konsensus yang bisa dicapai orang-orang gitu. Dan selanjutnya yaitu validitas logika. Nah, validitas logika ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis itu validitas yang instrumen yang dinyatakan valid berdasarkan penalarannya gitu. Kalau validitas empiris itu adalah instrumen yang dinyatakan valid jika hasilnya sesuai dengan pengalamannya. Jadi tergantung dengan pengalamannya gitu. Dan yang ketujuh yaitu kegiatan akal budi manusia. Nah, di sini kegiatan akal budi manusia itu adalah terbentuknya konsep-konsep. Yang pertama yaitu kegiatan akal budi manusia yaitu ada dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu terbentuknya konsep, dan yang kedua yaitu sebuah keputusan, yang ketiga yaitu menghasilkan argumentasi atau penalaran. Nah, di sini akal budi manusia juga bisa melalui panca indera atau bisa berpikir itu sendiri gitu. Yang kedelapan yaitu konsep, yang dimana konsep dari bahasa Latinnya adalah concepter atau menangkal. Nah, di sini ada juga ide. Ide dalam bahasa Yunani yaitu ideos gitu. Jadi konsep itu adalah suatu pemikiran universal dari sebuah objek yang mirip gitu. Nah, konsep ini terdiri atas dua konsep, yaitu komprehensif dan konotasi. Nah, proses konsep komprehensif ini dibagi menjadi tiga, yaitu komposisi, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga yaitu eksistensi gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang penalaran logika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.